Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Pamuji, saya guru teknik mesin di SMK PGRI 3 Malang. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Di masa pandemi ini, marilah kita selalu memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya rajin cuci tangan, kemudian menggunakan masker, jaga jarak, berolahraga, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang pelajaran teknik pemesinan bubut. Nanti materinya adalah tentang bagian-bagian dari mesin bubut. Ya, langsung aja kita mulai pembelajaran kali ini. Untuk mata pelajaran teknik pemesinan bubut ini, kompetensi dasar yang kita pelajari nanti adalah memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan fungsi dan jenisnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan pengertian mesin bubut. 2. Menjelaskan prinsip kerja mesin bubut. 3. Menjelaskan fungsi utama mesin bubut. 4. Menjelaskan bagian-bagian utama mesin bubut. Sedangkan tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari mesin bubut. 2. Siswa dapat menjelaskan prinsip kerja dari mesin bubut. 3. Siswa dapat menjelaskan fungsi utama dari mesin bubut. 4. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian utama dari mesin bubut. Pengertian mesin bubut. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apa sih mesin bubut itu? Mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja yang berputar dengan menggunakan alat potong atau pahat sebagai alat untuk memotong benda kerja tersebut. Prinsip kerja dari mesin bubut adalah benda kerja berputar pada sumbunya atau bergerak rotasi, sedangkan alat potongnya bergerak translasi atau lurus atau linier mendekati benda kerja sehingga terjadi pemotongan. Berikut ini adalah gambar ilustrasi dari prinsip kerja mesin bubut. Benda kerja dicekam pada mesin bubut. Apabila mesin bubut dihidupkan, maka benda kerja akan berputar. Sedangkan pahat akan memotong benda kerja searah sumbu utama dan memotong benda kerja tegak lurus terhadap sumbu utama. Fungsi utama dari mesin bubut adalah untuk membuat benda-benda yang berpenampang silindris. Misalkan poros lurus, poros bertingkat, poros tirus, poros beralur, poros berulir, poros eksentrik, poros berkartel, benda yang berbentuk oval atau bola, dan lain-lain. Untuk bagian-bagian utama dari mesin bubut, di sini bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama yaitu kepala tetap, yang kedua kepala lepas, bagian yang ketiga meja mesin, bagian yang keempat eretan, bagian kelima poros transportir, keenam poros pembawa, dan bagian ketujuh adalah penjepit pahat. Baiklah, kita bahas secara rinci satu persatu dari bagian-bagian utama mesin bubut ini. Yaitu yang pertama adalah kepala tetap atau headstock. Jadi kepala tetap ini adalah bagian utama dari mesin bubut yang berfungsi sebagai dudukan roda gigi transmisi dan spindle utama.
Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian pada kepala tetap, ya, itu ada spindle utama tadi ya. Jadi spindle utama tadi berfungsi sebagai dudukan perlengkapan mesin bubut, yaitu perlengkapan pengikat atau penahan benda kerja. Jadi pada gambar di sini ada spindle dari mesin bubut yang belum terpasang alat perlengkapan pengikat atau penahan benda kerja. Sedangkan yang gambar yang ini adalah spindle yang sudah dipasang dengan alat pengikat atau cekam. Kemudian pada kepala tetap terdapat roda puli yang dihubungkan dengan motor penggerak dan susunan transmisi dalam gearbox, serta ada tuas atau handle untuk mengatur kecepatan putaran spindle mesin bubut. Jadi pada gambar di sini bisa kita lihat di sini ada motor, kemudian ada puli yang dihubungkan dengan sabuk, kemudian ada roda gigi yang untuk mengatur kecepatan mesin bubut secara otomatis. Dan gambar yang ini adalah roda gigi transmisi atau gearbox di dalam kepala tetap tersebut. Kemudian bagian kedua dari mesin bubut adalah kepala lepas. Kepala lepas atau telestok di sini digunakan sebagai dudukan senter putar, senter tetap, cekam bor, mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus kepala lepas. Jadi ini pada gambar bisa kita lihat. Ini adalah kepala lepas yang dipasang dengan senter tetap. Kemudian ini dipasang dengan senter putar. Ini dipasang cak drill atau cekam untuk mengikat mata bor pada saat pengeboran. Kalau yang kepala tetap dan kepala lepas ini digunakan untuk menahan benda kerja pada saat pembubutan, terutama benda kerja yang panjang, agar benda tersebut tidak lentur. Kemudian pada kepala lepas di sini bisa kita lihat ada beberapa bagian ya. Jadi di sini ada dua bagian pada kepala lepas, yaitu alas. Ini alas. Kemudian ada badan. Ini. Kemudian alas dan badan dari kepala lepas ini itu diikat oleh suatu baut kiri kanan, dan baut nanti ini bisa kita atur untuk mengatur pergeseran dari badan ini. Kemudian ini adalah lubang tirus yang untuk memasukkan senter dan cak drill tadi. Jadi di sini kepala lepas terdiri dari dua bagian, yaitu alas dan badan yang diikat dengan dua baut pengikat yang dapat digeser untuk keperluan kedua senter sepusat atau tidak sepusat, yaitu badan waktu pembubutan tirus pada senter kepala tetap. Kemudian bagian berikutnya adalah alas atau meja mesin atau bed mesin. Jadi alas atau meja mesin bubut di sini digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady rest, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Ini bisa kita lihat di gambar bentuknya untuk meja mesin seperti ini. Jadi bentuk meja mesin itu bermacam-macam, nanti ada yang datar, kemudian ada yang salah satu kedua sisinya mempunyai ketinggian. Jadi seperti ini, ada yang agak tinggi, yang ini datar. Kemudian bagian berikutnya adalah eretan. Eretan ada tiga, eretan atas,
posisinya di atas atau di bawahnya pemegang pahat atau tool post. Ini gambar di sini. Kemudian yang kedua, eretan melintang. Ini posisinya di sini. Kemudian ada eretan memanjang. Eretan atas itu berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya. Jadi eretan atas ini nanti bisa dimiringkan posisinya sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, eretan melintang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah melintang mendekati atau menjauhi sumbu senter secara manual atau otomatis dan sekaligus sebagai dudukan eretan atas. Eretan memanjang berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang mendekati atau menjauhi spindle secara manual atau otomatis sepanjang meja mesin dan sekaligus sebagai dudukan eretan melintang. Untuk bagian utama dari mesin bubut berikutnya di sini adalah poros transportir, yaitu sebuah poros berulir yang berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth, satuannya inci, atau metrik, satuannya milimeter. Poros ini berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan pembuatan ulir. Jadi bisa kita lihat pada gambar, posisi poros transportir adalah terletak di sini. Kemudian bagian utama dari mesin bubut berikutnya adalah poros pembawa. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis. Posisinya bisa kita lihat pada gambar, berarti di tengah-tengah, di bawah poros transportir dan di atasnya poros untuk penggerak handle. Untuk bagian berikutnya adalah penjepit atau pemegang pahat atau tool post. Penjepit pemegang pahat digunakan untuk menjepit atau memegang pahat bubut. Berdasarkan bentuknya atau modelnya secara garis besar ada dua macam, yaitu pemegang pahat standar dan pemegang pahat yang dapat disetel. Jadi kalau pemegang pahat standar, yaitu pengaturan ketinggian pahatnya bubutnya, pengaturan ketinggian pahat bubutnya ya, itu harus diberi ganjal sampai ketinggian pahat bubut tercapai. Kemudian pengencangan pahatnya dilakukan dengan cara yang standar, yaitu dengan mengencangkan baut. Jadi di sini bisa kita lihat ini tool post atau pemegang pahat yang standar yang hanya satu pahat. Ini. Yang di sebelah ini bisa kita pasang dengan 4 pahat. Kemudian di sini ada baut untuk pengikat. Untuk tool post atau pemegang pahat berikutnya adalah pemegang pahat yang dapat disetel. Ini ya. Jadi pemegang pahat ini dalam mengatur ketinggian pahat bubut dapat disetel ketinggiannya tanpa harus memberi ganjal. Karena pada bodi pemegang pahat sudah terdapat dudukan rumah pahat yang desainnya atau konstruksinya disertai kelengkapan mekanik yang dengan mudah dapat menyetel atau mengencangkan dan mengatur ketinggian pahat bubut tersebut.
Jadi pada gambar di sini bisa kita lihat bahwa pemegang pahat yang disetel di sini ada baut yang untuk mengatur ketinggian pahatnya. Jadi di sini nggak usah diberi ganjal seperti pada pemegang pahat yang standar tadi. Itu untuk bagian-bagian dari mesin bubut. Ya, sebagai akhir pembelajaran kali ini, saya akan memberikan evaluasi berupa pertanyaan. Ya, silakan dijawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian dari mesin bubut. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja dari mesin bubut. Yang ketiga, jelaskan fungsi utama dari mesin bubut. Dan yang keempat, jelaskan bagian-bagian utama dari mesin bubut. Untuk bahan belajar kalian dapat membaca modul yang sudah saya cantumkan di link deskripsi di bawah ini. Dan sekian, lalu perhatikan protokol kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.